Sebenarnya, Pak Jokowi itu bisa turun dengan tenang-tenang saja, tanpa harus memikirkan siapa yang akan melanjutkan legasi beliau. Ya, jadi itu bisa aja seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan dan memang tidak ada amanah undang-undang untuk menjadi kingmaker atau untuk mempersiapkan siapa yang menjadi suksesor beliau. Tapi dengan keberanian Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir untuk menggenjot pembangunan besar-besaran dengan melakukan terobosan yang luar biasa berani, dan tentu saja ada risiko-risiko dalam terobosan-terobosan pembangunan tersebut, maka sepertinya Pak Jokowi memang tidak punya pilihan untuk tidak menyiapkan siapa pengganti beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, dan sekarang sudah masuk ke episode 71 ya, dengan subscriber belum 10.000. Jadi kita cobalah ya, kita target dalam 1 bulan ke depan semoga bisa mencapai 10.000 subscriber, dan itu tentu hanya bisa dibantu oleh teman-teman pemirsa semuanya. Kali ini saya ingin membahas topik yang mungkin cukup hangat ya akhir-akhir ini, adalah soal Presiden Jokowi sebenarnya dukung siapa. Nah gitu. Jadi kan kita sering melihat ya, bahkan mungkin yang paling sering kita lihat adalah Pak Jokowi memperlihatkan momen-momen berdua dan momen-momen yang sangat akrab, sangat dekat bersama Ganjar Pranowo ya. Bahkan ketika acara Rakernas Projo di Jawa Tengah itu seolah-olah, karena ada Ganjar hadir di sana, seolah-olah Pak Jokowi memberikan kode bahwa calon yang akan didukung itu adalah Ganjar Pranowo. Walaupun kemudian itu juga multi interpretasi ya, tapi oleh relawan-relawan Ganjar Pranowo ini diambil sebagai kredit. Apakah itu foto berdua, apakah itu momen-momen kebersamaan antara Pak Jokowi dengan Ganjar, apakah statementnya Pak Jokowi di acara Projo itu sebagai kode dari Presiden bahwa beliau akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai penerusnya, kan gitu. Nah, tapi ada juga kemudian seperti di acara ulang tahun Golkar. Di acara ulang tahun Golkar, Presiden bilang bahwa salah satu pilot yang berpengalaman dan mampu membawa Indonesia untuk terbang tinggi itu adalah Erlangga Hartarto. Jadi bagi Partai Golkar itu juga kemudian diklaim bahwa Pak Jokowi sudah jelas-jelas itu memberikan kode bahwa beliau mendukung Erlangga Hartarto sebagai capres berikutnya, sebagai presiden yang akan melanjutkan legasi-legasi Pak Jokowi. Kemudian ada juga di beberapa acara ya, Pak Jokowi memperlihatkan kebersamaan dan statement dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Bahkan di acara ulang tahun Perindo kemarin, Pak Jokowi, walaupun itu bercanda, tapi itu kan statement politik ya. Jadi setelah saya 2 kali menang pemilu, mungkin setelah ini giliran Pak Prabowo. Dan itu juga diklaim oleh para pendukung Pak Prabowo sebagai kode dari Pak Jokowi bahwa beliau mendukung Prabowo untuk melanjutkan kepresidenan di tahun 2024-2029 nanti. Jadi pertanyaannya, Pak Jokowi sebenarnya dukung siapa? Kan kayak gitu. Dan menurut saya juga tinggal tunggu waktu ya, mungkin Pak Jokowi lagi mikirin apa ya statement yang baik untuk dukung Bu Puan. Nah, mungkin lagi dipikirkan sekarang ini ininya apa, narasinya apa kalau mau mendukung Ibu Puan sebagai calon presiden berikutnya. Jadi kan muncul pertanyaan, jadi Pak Jokowi dukung siapa? Kira-kira kalau Pak Jokowi dukung semuanya, bakal dukung Anies juga nggak, kan gitu. Nah, jadi ini yang kita bahas ya. Ini yang akan kita kuliti sedikit-sedikit. Sebenarnya Pak Jokowi itu bisa turun dengan tenang-tenang saja, tanpa harus memikirkan siapa yang akan melanjutkan legasi beliau. Ya, jadi itu bisa aja seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan dan memang tidak ada amanah undang-undang untuk menjadi kingmaker atau untuk mempersiapkan siapa yang menjadi suksesor beliau. Tapi dengan keberanian Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir untuk menggenjot pembangunan besar-besaran
dengan melakukan terobosan yang luar biasa berani, dan tentu saja ada risiko-risiko dalam terobosan-terobosan pembangunan tersebut, maka sepertinya Pak Jokowi memang tidak punya pilihan untuk tidak menyiapkan siapa pengganti beliau. Bagaimanapun di banyak negara, walaupun tidak kentara, seperti Singapura misalnya, seperti beberapa negara lain misalnya, itu disiapkan, dikader orang-orang yang akan menjadi pengganti presiden atau perdana menteri sebelumnya. Buat apa? Untuk melanjutkan pembangunan. Kadang-kadang terkesan klise ya melanjutkan pembangunan, tapi saya ingin menjelaskan kepada Anda ini bukan klise. Ini bukan klise. Pak Jokowi itu memerintahkan jajaran di bawahnya untuk melakukan pembangunan besar-besaran, pelabuhan, bandara, jalan tol, bendungan. Dan itu jelas-jelas tidak semuanya akan selesai di masa Pak Jokowi. Ya, tidak semuanya akan selesai di masa Pak Jokowi. Ini betul-betul political will, keberanian untuk mengambil risiko yang tidak kecil, kan gitu. Jadi kalau misalnya orang yang nanti menjadi presiden tahun 2024 itu tidak sejalan pemikirannya dengan Pak Jokowi, itu akan berisiko buat Pak Jokowi. Ya, berisikonya apa? Mungkin berisikonya bukan dari sisi kebijakan, tapi dari berisiko mangkrak. Kalau mangkrak kan nanti bisa-bisa muncul kerugian negara. Nah, ini kan menjadi apa? Menjadi intrik politik dan hukum nanti ke depan. Ya. Ada juga yang dicanangkan oleh Pak Jokowi dan itu mungkin butuh waktu lebih panjang untuk jadi kenyataan, misalnya ibu kota negara. Dan kalau yang melanjutkan nanti atau yang mengganti Pak Jokowi nanti tidak sepaham dan tidak sama idenya, undang-undang tentang IKN nanti bisa diusulkan untuk dicabut. Sementara ini kan sudah menjadi kebijakan pemerintah hari ini. Idealnya pemerintahan dimanapun itu walaupun berganti pimpinan, tapi yang sudah menjadi keputusan negara itu nggak diganti, tidak dihentikan. Itu idealnya. Di berbagai negara yang sudah matang demokrasinya, sudah mapan demokrasinya seperti itu. Jadi yang sudah menjadi kebijakan negara itu bukan kebijakan pribadi. Karena yang bertanda tangan di sana itu presiden. Karena yang bertanda tangan di sana itu adalah pemerintah. Jadi nggak pakai nama pribadi, tapi atas nama pemerintah Indonesia. Jadi siapapun penggantinya harus melanjutkan itu. Ya, harus melanjutkan itu. Tapi kita kan ada sejarahnya juga yang tidak seperti itu. Jadi misalnya ada kepala daerah yang pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah menetapkan ini menjadi proyek strategis nasional, kemudian dihentikan oleh gubernur yang baru, dihentikan dengan alasan populis gitu. Dengan alasan untuk menjamin bahwa harus pribumi yang menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, itu proyek dihentikan. Atas nama populisme, bukan atas nama pembangunan, itu atas nama populisme. Yang paling jelas itu adalah soal reklamasi Jakarta. Padahal itu kan proyek strategis nasional, keputusan pemerintah pusat yang memang harus didukung oleh gubernur DKI Jakarta. Ini ada gubernur, karena dia ngerasa harus mendapatkan simpati publik, dia hentikan itu. Walaupun pada prakteknya dia tidak hentikan itu. Dia nggak bisa hentikan itu pada prakteknya, tapi statementnya, pernyataan-pernyataannya itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku bisnis. Menimbulkan ketidakstabilan bagi para pelaku bisnis. Jadi para pelaku usaha, bagi orang yang ingin mencari kerja. Karena keputusan pemerintah sebelumnya dianulir oleh pemerintah setelahnya. Ini kan tidak baik. Jadi dalam rangka itulah misalnya dibutuhkan kepastian dan jaminan oleh Pak Jokowi bahwa orang yang jadi presiden setelah ini adalah orang-orang yang memang memahami, mengerti, dan kalau bisa juga memang dari awal sudah terlibat dalam pembangunan jangka panjang yang dicanangkan oleh Pak Jokowi. Oleh sebab itu saya yakin memang di antara orang-orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi ini ada yang gubernur, ya kan? Ada juga mungkin nanti ketua DPR, ada juga menteri. Pak Jokowi tentu akan lebih prefer jika yang menggantikannya adalah menteri. Kenapa? Karena kalau menteri ini memang tinggal melanjutkan saja, ya. Terserah menteri apa, kan ada 1, 2, atau 3 menteri nanti yang akan di-endorse untuk menjadi capres atau menjadi cawapres, tapi mereka ngerti dari mulai proses pembuatan kebijakan yang hari ini sedang berjalan, dari mulai pikiran-pikiran yang disampaikan oleh presiden baik ketika rapat terbatas, baik ketika misalnya obrolan-obrolan informal di sepanjang perjalanan. Jadi mereka bisa menangkap apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya yakin juga Pak Jokowi sebenarnya lebih prefer yang menggantikan dia adalah menteri kabinet. Kenapa? Karena ngerti
tidak hanya sekedar loyalitas kepada presiden, tapi mereka mengerti apa dasar ini dilakukan dan dengan tujuan apa dan kenapa ini harus dilanjutkan. Jadi menurut saya memang nanti di antara semua yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu memang yakin saya bahwa yang beliau lebih prefer melanjutkan itu adalah para menteri, karena tidak perlu adaptasi lagi. Nggak perlu adaptasi, nggak perlu ada masa orientasi presiden terpilihnya, karena sudah tahu prosesnya, sudah tahu apa yang harus dilanjutkan, sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Apalagi nanti kita ini mengalami bonus demografi tahun 2025 sampai 2035. Ini kira-kira berhimpitan masanya dengan 2 periode pemilu kita, 2024 sampai 2034. Jadi bonus demografi kita nanti itu betul-betul berhimpitan masanya dengan 2 kali pemilu kita. Jadi kalau kita memilih pemimpin yang tidak sejalan dengan yang dicanangkan hari ini, resikonya adalah kita nggak bisa menangkap peluang bonus demografi itu. Bahwa pemerintah hari ini mencanangkan terciptanya sekian juta lapangan kerja, mungkin 30 juta lapangan kerja. Pemerintah hari ini mencanangkan ada pertumbuhan ekonomi sekian persen agar tercipta 30 juta lapangan kerja. Pemerintah hari ini ingin mendatangkan investasi besar-besaran dari luar maupun dari dalam negeri agar tercipta lapangan kerja. Itu bisa jadi tidak terlaksana. Kenapa? Karena orang yang baru ini bisa saja menghentikan itu semua. Dia sibuk dengan populismenya dia sendiri, sibuk dengan membangun legitimasi dan mitologi buat dirinya sendiri, sehingga lupa bahwa yang dibutuhkan negara ini adalah itu. Bahkan mungkin nanti kita akan sibuk dengan pertengkaran-pertengkaran baru gitu loh. Bukan kebersamaan tapi malah pertengkaran baru. Jadi menurut saya memang kepentingannya sangat mendesak ya. Kepentingannya mungkin sangat nyata di depan mata Pak Jokowi, sehingga dia harus meng-create dan menyiapkan siapa yang menjadi suksesor dia. Dan itu tentu enggak hanya satu orang. Karena kalau hanya satu orang yang disiapkan oleh Pak Presiden, itu berarti dia membuka battlefront terhadap kekuatan-kekuatan politik lainnya. Dan Presiden di 2 tahun terakhir masa jabatannya nggak bisa buka front seperti itu. Terlalu banyak battlefront itu nggak bisa. Terlalu banyak kekuatan-kekuatan politik yang merasa ditinggalkan atau dimusuhi oleh Presiden itu nggak bisa. Karena itu berbahaya buat Presiden ketika dia turun nanti. Nah di sini juga harus muncul kebijaksanaan, wisdom dan kehati-hatian oleh para relawan yang menamakan relawan Pak Jokowi. Menurut saya kita harus berpikir bijak ya, jangan terlalu kemudian karena menuruti keinginan emosional. Misalnya kan terang benderang ya, sebagian besar relawan Pak Jokowi ingin mendukung Ganjar, tapi kemudian mendorong Pak Jokowi masuk kepada battlefront yang terlalu banyak. Hari ini menurut saya tidak bijak kalau Pak Jokowi dihadap-hadapkan dengan PDIP. Jadi kalau relawan ingin kayak misalnya statement bahwa Pak Jokowi sebaiknya mengambil alih PDIP, itu nggak bijak. Kemudian mendorong Pak Jokowi untuk terus memberi kode soal Ganjar, sementara partai politik yang menaungi Ganjar itu sampai hari ini belum mau mengumumkan siapa-siapa dan tidak membolehkan kadernya untuk melakukan manuver apa-apa terkait dengan Pilpres. Itu kan akan membuka konflik antara Presiden dengan salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia. Menurut saya Presiden sadar itu, dan beliau pasti tahu karena beliau sangat cerdas ya dalam politik. Beliau pasti tahu bahwa tidak bisa membuka terlalu banyak battlefront terhadap kekuatan politik yang ada di Indonesia. Kalaupun ada, mungkin satu aja. Ya kalau ada battlefront sekarang satu aja ya, mungkin ya barangkali terhadap Anies Baswedan, karena Anies Baswedan sama sekali tidak diyakini akan melanjutkan legasi ini. Bahkan mungkin akan berakrobat dengan sendirinya untuk menyajikan hal-hal lain yang bertentangan, berbeda, dan mungkin betul-betul berseberangan dengan apa yang dicanangkan dan apa yang dilakukan hari ini. Jadi begitu saja ya, mungkin yang bisa kita bahas. Jadi kalau pertanyaannya Presiden dukung siapa? Presiden dukung semua pihak, semua calon yang diyakini akan melanjutkan legasinya Pak Jokowi. Bisa Pak Prabowo, bisa Pak Erlangga, bisa Ibu Puan, bisa yang lainnya. Ya, sepanjang mereka mampu mendapatkan tiket untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Kalau nggak mampu mendapatkan tiket ya dapat doa aja. Semoga mendapatkan jabatan yang lebih baik setelah ini, bisa jadi menteri, bisa jadi kepala lembaga negara atau yang lain-lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.